Iya. Ini kebablasan kereta. Kalau udah pesan? Pak Kali udah. Minum. Udah nanti tinggal diantar katanya. Tinggal diantar. Terus ini Pak Kali ini kan kita tuh kan mau ngobrolin roh, ya toh. Kalau aku kan sebenarnya tidak jadi bagian di roh, maksudnya saya nggak ikut bikinnya, cuma memang tahun itu Mengkurasi ini. ya saya sebagai kurator dari pendanaan film di Sput Provinsi DIY. Salah satu, bukan satu-satunya ya, saya salah satu dari 5 kurator. Memang waktu itu yang kami cari itu kan film-film yang menggambarkan dinamika kehidupan masyarakat Jogja. Jadi kalau ngomongin budaya itu nggak harus yang tangible, intangible ya apa? Dan ternyata masyarakat Jogja punya kecerdasan dalam menghadapi masalah dan menyelesaikan masalahnya. Nah, itu tuh tergambar di filmnya Pak Kali ini. Makanya waktu itu saya, ya apa ini? Ini teman-teman kuratornya juga tertarik. Walaupun ada ininya ya, ada sedikit-sedikit jebakannya. Film ini keren, tapi kalau populer, ini jadi kayak ngajarin orang cara yang ngakalin kan gitu kan. Ini yang nanti mungkin kita mau ngobrolin itu. Jadi ya berawal dari gimana sih dulu kok bisa punya cerita kayak gini, cerita Rong ini ceritanya gimana Pak Kali ini? Mas, kalau sebenarnya kan itu ya saya punya Pak D di daerah Kulon Progo ini toh. Beliau itu waktu Purworejo tanah longsor, dia itu diperbantukan membantu tim SAR dan anjing pelacak mencari jenazah yang terurung. Beliau itu nggak tahu ya, mungkin sudah punya kemampuan, dia itu bisa mendeteksi tanah mana yang teruruk. Namanya Pak Karjo juga. Nyari korban yang dalam tanah. Iya, dia itu bisa mendeteksi. Tetapi beliau bilang ke tim SAR, polisi dan orang, jangan sebarkan nomor saya, alamat saya itu bukan paranormal. Saya mungkin ya menjelaskan pernah lihat lah orang merpati putih bisa baca tutup Quran atau tutup mata terus bisa baca Quran. Beliau tuh model-modelnya seperti itu. Oh, dibongkar dari berapa puluh tuh nggak ketemu 3. Nggak ketemu 3. Tapi yang puluhan ketemu berarti? Puluhan ketemu. Ya ampuh itu. Terus tersebarlah nama beliau dan alamat. Sampai-sampai orang pada, saya itu bukan paranormal, ya kan bingung ya, maksudnya jawab. Tapi kan kemarin bisa Bapak, Pak saya itu bukan paranormal. Orang pada datang ke rumahnya. Ada yang ini nggak, calon-calon pilkada Pak? Ada sampai seperti itu dan jadi juga. Jadi kepala daerah. Padahal sesederhana gini loh, yang orang calon pilkada itu, waduh aku jawab apa gitu Pak Ade, saya jujur sama saya Pak. Ya jenengan paling mantep sama yang mana? Sama ini mantep enggak, sama ini mantep enggak, sama ini mantep. Ya udah sama itu majunya. Jadi kan itu kan bukan ilmu apa. Makin tenar. Makin tenar. Nah, itu hingga suatu hari datanglah seseorang yang namanya saya samarkan ya Ningsih itu. 3 hari dia nangis datang, 3 hari lagi dia akan menikah. Kenapa? Apa dijodohkan atau kenapa? Ya, Mbak Ningsih ini mengaku bahwa dia takut menghadapi pernikahannya karena maaf dengan segala macam tidak perawan. Ya sudah jujur aja, kalau suamimu benar-benar mencintai ini bukan masalah. Pak Desa itu berani. Saya tolong dibantu. Ini berarti kisah nyata. Kisah nyata. Ya, saya dibantu Pak. Wah nggak bisa saya bantu. Mbok sudah jujur kalau suamimu benar-benar mencintai nggak masalah kok ini. Akhirnya Pak Desa kan nggak bisa bantu. Nah 3 hari sesudahnya dari keluarga pengantin Mbak Ningsih itu datang ke rumahnya Pak Karjo ini, terus itu Mbak Ningsih kesurupan di pernikahannya. Nah, Pak Karjo datang lah ke lokasi pernikahan. Udah berantakan segala macam. Kesurupan itu
bilang ini ratunya, setan, ratu demit itu. Syaratnya harus lewat lubang kalau mau sembuh. Ya sudah lewat lubang, manusia lubangnya banyakan. Nggak semudah itu katanya. Kalau lewat lubang telinga, jadi tuli. Wah, kok serem ini. Kalau lewat, ya udah lewat lubang hidung. Kalau lewat lubang hidung, nanti nafasnya berhenti, jadi gitu Mas Eno. Kalau lewat mulut, ya kok serem. Hingga terus, oh ini hubungannya sama yang kemarin belum selesai. Dia klik ya, dia paham. Iya Pak Desa, aduh, aku terjebak di situasi ini kan Pak Desa. Mana pengantin prianya dipanggil, Mas, ini bisa sembuh, tapi dengan segala maaf. Iklan dulu. Ini siapa ini Mas? Ini apa ini? Fully vanilla. Wah, cocok. Aku cappuccino ya. Vanilanya. Ini susu ya? Kok ada warna-warninya? Sprinkle itu Mas. Enggak usah. Nanti Pak. Oke. Iya. Itu Kayak dia terjebak di situasi itu, terus dia panggil mempelai dia. ya, Mas ini bisa sembuh, tapi dengan segala maaf, nanti sudah tidak perawan. Jenengan ikhlas enggak gitu? Oh, ikhlas Pak. Pengantin putrinya di situ dengar, ya udah, yuk sekarang sembuh lah. Singkat cerita ngono kuwi. Singkat cerita. Itu kisah nyata, Kisah itu? nyata. Terus Pak Deku, wah cah saiki yes. Akale ono bae lah Itu gitu. loh Mas, kecerdasannya orang Jawa dalam menghadapi satu persoalan. Oh no, caranya. Ya, tetapi saya nggak mengangkat itu Mas Eno, Mas Bebek, Pak Yopi. Tapi bahwa orang Indonesia lebih mendengarkan sebuah mitos supranatural. Pokoknya ada jalan gitu ya, sering kecelakaan. Nggak dikaji jalannya itu apa, berlubang lah, gelap lah, apa-apa. Tapi angker gitu. Itu malah lebih didengarkan dibandingkan soal Teknis. Bakal jatuh tidak rene. Gak dapat terus kowe iki. Nyebut dong. Nyebut. Pakde, tunggu Pakde. Iya iki. Lari kabeh aku ayate. Makanya itu nggak aku upload atau apa filmnya ya. Memang siapa tahu keluarga itu udah bahagia terus lihat film ini gitu. Loh, kok persis kisahku ya? Itu kan jadi masalah Oh malah iya, jadi masalah itu. Iya. gitu lah awal mulanya gitu. Terus kok saya tak tulis lah, tak tulis jadi tabungan cerita. Nah, di kompetisi dana sini saya ajukan, ya alhamdulillah lolos. Bulat, kami 5 kurator suaranya bulat memilih film ini waktu itu, bahwa oke apa ini sebaiknya emang didorong. Cuma yang kami kan kalau proses kuratorial itu kan tidak hanya di awal di gagasan, tapi ada pendampingan dari supervisi dari skripnya, pranya sampai ke syutingnya. Nah, cuma waktu yang aku ingat itu kalau nggak salah waktu syuting dia ada kendala teknis, misalnya kayak ayahnya pemainnya meninggal sehingga harus ada Ya, pemain apa gitu tuh. Jadwal pemain itu juga. Jadi ya namanya kematian ya, artinya waktu proses syuting ada salah satu pemain bapaknya meninggal Di luar kota itu sepertinya. di luar kota, terus ini kan harus berjalan. Nah, kami menarik scene-scene di schedule selanjutnya, ya dipadatkan segala macam dengan segala konsekuensi ya. Artinya saya ke Pak Yopi, lampunya cukup apa enggak, Pak Yopi nanti bisa cerita namanya. Kan konsekuensi mungkin propnya sudah siap, tetapi teknisnya lampu juga belum siap. Ya kalau Pak Yopi berani aja gitu kan gitu. Ya, jadi waktu itu memang ada satu kejadian di luar dugaan ya. Jadi peristiwa itu kemudian menarik scene yang seharusnya scene itu memang semula memang diambil siang sesuai jadwal. Cuman karena
ada kendala itu harus kita tarik, jadi kita ambil malam hari Ini untuk scene yang mana ini? ini scene yang di IE dapur belakang Oh, oke. antara mati lampu dan nggak mati lampu itu. Oh ya, waktu itu mundur-mandir mau mengambilin iya, lampu caret, iya, apa pengantinnya masuk kamar mandi gitu ya? Betul, itu kan ada siang sama siang nyala lampu sama siang mati lampu. Iya. Begitu saya dikoordinasikan itu oleh Astrada, wah, aku siap aku asli itu asli siang harusnya karena memang direct dari matahari masuk ke sini, masuk ke ruangan kan IE interior eksterior. Kalau enggak buat ini ya, buat ambience orang dulu Nggak ya. ada lampu mengganti matahari nggak Nggak ada. ada, piye ini saya kan tahu kemampuan teman-teman, nggak ada lampu. Terus saya masih ingat ada lampu-lampu lama di Om Pimpa yang memang itu memang tidak dipakai karena memang beda sistem itu. Dah, saya request kan nanti berapa jam lagi kita ambil di sini tuh. Kira-kira 1,5 jam sampai 2 jam lagi Pak. Oke, tolong ambilin semua lampu yang ada di Om Pimpa semuanya. Yang apa itu bentuknya reset, Tungsten ya. tungsten itu semua angkut aja semua, kita pakai filter. Saya koordinasikan itu dan waktu itu ada yang di kantor ada, akhirnya diambillah itu. Kemudian kebetulan juga waktu itu kita pakai red ya Pak ya, red Scarlet with Dragon waktu itu sensor paling tinggi di red itu pakai 5K resolusinya, jadi kita pakai itu terus dan juga sekalian ngetes kemampuan kamera juga, makanya ini mampu gitu. dengan kemampuan seperti itu makanya udah berani Pak, nggak apa kita coba scene kita nggarapnya malam hari tapi untuk adegan siang hari, pagi hari ya karena cahaya terobos gitu. Ya itu Night for day. night for day. Ya cukup deg-degan aja itu. Waduh, ora siap ya. Ya, kadang kita dihadapkan di situasi seperti itu ya. Ada yang di luar dugaan itu. Terus kalau mundur jadwal pemain itu nggak ketemu. Iya. Masalah itu jadwal pemain, terus jadwal pemain ya udah. Mas ini akhirnya Pak Srino ya, karena saya dibantu Pak Srino, oke, dibuat kotak-kotak. Kalau tanggal segini ya nggak bisa sama ini. Kalau di tanggal segini ya nggak bisa sama. Oh, paling kemungkinan ini satu pemain yang nggak bisa, Mas Rundeng. Ya, hari ketemu maksimal semuanya bisa, satu Mas Rundeng dok. Dan shotnya memungkinkan juga. Mas Rundeng yang close-up-nya udah, ini tinggal ambience. Karena ini adalah sebuah adegan tegang, semuanya gerak. Saya cari peran pengganti bahwa orang bisa dikenali dari wajah ya. Nah, Mas Bebe ini Mas Bebe, kamu pakai peci, pakai kemeja putih, nanti Pakai wardrobe-nya Mas Rundeng. Ya, Ratno. tingginya sama dan segala macam ya nanti teman-teman selama wajahnya nggak kelihatan kan. Itu kayak kalau Hollywood bikin film superhero. Ya kan? Stuntman. Kalau ada stunt-in-nya. Jadi kalau dia lagi kelihatan cuma pundaknya atau apanya gitu, Bisa pakai orang itu lain. bukan pemeran sebenarnya kan. Itu akhirnya Mantek itu jadi foto. Iya, saya. Ini. Aktor gini, juga. tutupan wajah orang Rambutnya juga sama ya waktu drop dimasukin Masukin pecis. dipakai peci gitu-gitu ya gitu-gitu ya kok ya maksudnya berani nggak Pak? Berani wae ya sebenarnya terus Itu biasanya kan kalau dilakukan apa istilahnya improvisasi jadwal itu biasanya yang kena pertama ya teknis, habis itu diskonti, biasanya kan itu. Ini kan berarti di film ini ada kejadian itu juga kan, ada diskonti. ada karena selang hari ya adalah prop background itu yang hilang sampai mau menangis itu anak makan prop backgroundnya hilang ya, bayangin aja anak makan ya. Saya apa sih propnya, kalender gitu ya, kamu punya kalender apa yang nempel ke tembok? Ini Pak beda Pak, udah nggak tahu, saya bilang gitu sampai ya syuting harus jalan Ya, penonton nggak akan tahu itu. Oh, nanti tahu loh Pak. Ya mata penonton slow banget sampai mata, kalau adegan keriuhan itu ketegangan nggak jadi, ya matanya akan kemana-mana. Ketika adegan besar terjadi, ya mata penonton akan ke situ, ngapain ke kalender ya bilang itu. Selama wujudnya sekilas sama udah itu. Kan Artinya terasa pusat hari. perhatian penonton kan ke adegannya. Iya, bukan. Orang berantem yang dilihat berantemnya atau Mas Eno itu. Iya. Aku kan mencubli Mas Eno juga, wah, ini uang
kan kita yang namanya syuting nggak konti itu pernah ya. Iya. Kalau kita sampai ngeliatin prop background dan segala macam berarti adegan itu jelek banget loh. Iya, Mas Ino bilang gitu. Saya punya keyakinan itu ada ya berkurungan deh itu. Waduh, kok ada kesurupan. Sama tuh penonton mesti ke situ, nggak mungkin sampai kemana. Tapi itu tidak berlaku kalau yang diskonti di pusat perhatiannya. Iya. Itu kan kayaknya ada yang diskonti juga kan, yang Ada. bajunya berapa atau apa itu. Ya, masuk gorden, keluar gorden, itu. Beda bajunya. Ini masalah itu. Kalau itu tetap retake gitu ya? Retake. Oh, retake. Iya. Retake. Itu saya juga nggak tahu kok, ternyata setelah diedit itu, diedit pertama ya, kita rough cut-nya ya, assembly-nya tuh, saya tuh nggak tahu. Saya Ini yang tokoh bapaknya mempelai pria. mempelai. Oh. Ya, ya. Jadi dia masuk kamar sama keluar beda. Ya, Pak Brisman. Saya tuh tahunya dari teman-teman Almarhum ya sudah meninggal. Tahun baru. Pak, ini kan kita pernah Iya. syuting ini ya. Iya. Apa ya dibalen ya? Saya apa lagi? Oh, lambe beda. Oh, tenang loh. Iya. Artinya ada diskonti yang bisa diabaikan karena bukan pusat perhatiannya, Iya. tapi ada diskonti yang memang mau tidak mau saudara kan. Kentara sekali soalnya. Kalau ada kejadian-kejadian gini, kalau Mas Yopi gimana sebagai DOP-nya kan pasti kan ngawal itu kan. Terus ini kan kayak tadi ganti hari, padahal lampu nggak ada kayak gitu kan. Itu gimana di Rong ini? Rong ini salah satu apa ya pengalaman teknis cukup menarik ya, karena banyak lumayan banyak lumayan banyak tantangannya sih Pak. Ya, Jadi dan kayak tadi. kalau saya nonton sebagai film pendek, ini shotnya banyak loh. Oh iya. Banyak. Ini film pendek yang shotnya banyak. banyak. Kaya, maksudnya dia memang belajar shot banyak. Iya, banyak banyak. Terus tantangannya itu memang ya pengaruhnya ke kami ya, seperti contoh tadi scene yang harusnya digarap siang jadi digarap malam, tapi kami dituntut siang. Oke. Ya dengan perhitungan kita pernah menggunakan kamera ini, pernah tahu teknik seperti ini, jadi dari pengalaman itu oke, kita ajar. Terus ya paling ketegangannya itu memang sebenarnya ada di kondisi produksinya ya juga ya. Jadi ada satu hal itu ada satu atau dua shot yang belum bisa terambil karena satu shot tidak bisa terambil. Bahkan Apa ini adegan yang mana ini? Lamaran. Situasi lamaran luas. Oh, flashback. Ya, Flashback, waktu lamaran kan kalau saya nonton filmnya lengkap aja. Nggak ada yang Kalau sing jembar tuh ya. Ya, Ya. coba pendopo situasi lamaran. Belum sempat. Jadi kayak shot sinetron. luasnya. Jadi kayak mempelai calon sama ininya kan kayak baru ambil ini dulu close-up dulu. Iya, Belum iya, mereka satu frame yang sama. Tapi Jadi saya sebagai penonton merasa nggak ada yang kurang gitu karena ya memang karena flashback kan, jadi nggak perlu didisposisi ruang lagi atau. Tapi ternyata itu harusnya ada ya. ada dan sebenarnya shot itu kan meleset dikit fokusnya. Dikit sekali kan. Waktu itu sama Pak boleh minta satu lagi karena itu baru take pertama kan. Boleh Pak minta satu lagi Pak, ini agak kurang kenceng lah, fokusnya kurang kenceng ya. Terus nggak bisa Pak. Piye ora iso. Genset itu akan dibakar ini. Apanya? Gensetnya. Saya cuma dibakar Iya. warga. Warga. Wah, ini masalah ini.